Assalamualaikum, apa kabar di sana? Mudahan sehat selalu. Kita akan mereview film yang berjudul Hotel Mumbai. Film yang berdasarkan kisah nyata ini dibuat pada tahun 2018 dan bergenre drama thriller. Langsung masuk ke film. Alur film diawali terlihat sekelompok teroris yang sedang menaiki speedboat menuju daratan. Sesampai di daratan, mereka lalu memanggil taksi untuk menuju tempat di mana mereka akan melakukan aksi terornya. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang bertujuan ke stasiun kereta api VT, ada yang bertujuan ke Cafe Lilopal, dan ada yang bertujuan ke Hotel Taj. Scene berpindah mengarah ke seorang pria yang bernama Arjun. Ia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Sebelum itu ia harus mengantar anaknya ke istrinya dan membuatnya terlambat bekerja. Kembali ke para teroris. Mereka diperintahkan untuk melakukan teror pertamanya di stasiun kereta api. Dan target lainnya berjarak 30 menit setelah teror pertama dilakukan. Berlanjut di Hotel Taj. Para staf hotel sedang mempersiapkan kamar untuk tamu VIP mereka, yang bernama Zahra Kashani dengan anaknya yang baru lahir dan David Duncan, suaminya. Mereka juga membawa pengasuh bayi yang bernama Sally. Latar berpindah ke stasiun kereta api. Terlihat dua orang teroris sedang bersiap di dalam toilet untuk melakukan serangannya. Setelah semua siap, mereka pun keluar dari toilet dan menembak secara membabi buta. Di hotel, kepala chef restoran sedang melakukan briefing kepada para staf lainnya. Ia mengatakan bahwa mereka kembali kedatangan tamu VIP yang bernama Vasily Gordievsky. Latar berpindah menyorot sepasang turis yang hendak mengunjungi Taj Hotel. Mereka terlihat sangat antusias ingin ke sana. Kemudian si pria memanggil pelayan dengan maksud membayar tagihan makanan, tapi tiba-tiba pelayan itu tertembak. Kemudian ada sebuah granat yang dilempar dan menyebabkan ledakan besar. Para teroris lalu masuk dan menembaki semua orang yang berada di dalam kafe. Kafe ini memang menjadi target teror mereka. Ketika para teroris sedang sibuk menembak secara acak, kedua pasangan turis itu berhasil keluar dan kabur dari kafe tersebut. Kembali ke hotel, terlihat Arjun sedang melayani Zahra dan suaminya yang sedang ingin melakukan makan malam di restoran hotel. Tak lama berselang, kerumunan orang mendesak ingin masuk ke dalam hotel. Para staf bingung kenapa ada banyak orang di luar hotel. Mereka adalah orang-orang yang berhasil kabur dari serangan di kafe tadi. Kemudian staf hotel membiarkan mereka masuk. Tetapi ternyata ada dua orang teroris yang menyusup di kerumunan itu. Dua orang teroris sudah lama berada di dalam hotel dan menunggu kedatangan temannya yang baru saja tiba. Mereka lalu melakukan aksi teror, menembaki semua orang tanpa terkecuali. Arjun yang tepat berada di jendela melihat semua kejadian itu. Ia pun menyuruh para tamu untuk mematikan lampu dan bersembunyi di bawah meja. Eddie dan pacarnya Bri masih terjebak di lobi hotel. Kemudian Eddie menyuruh Bri untuk berlari. Tapi salah satu teroris sempat menembak Bri. Para teroris kemudian meninggalkan lobi hotel dan mulai mengetuk pintu kamar satu persatu, lalu menembaki penghuni kamar. Zahra dan suaminya menelpon Sally untuk menanyakan keadaan bayi mereka. Lalu ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tiba-tiba seorang nenek tua masuk dengan terburu-buru. Ia sedang dikejar oleh para teroris. Nenek tua itu mencari tempat untuk sembunyi. Lalu ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam toilet kamar Zahra. Sally mendengar suara teroris itu datang. Ia lalu bersembunyi di dalam lemari pakaian. Kemudian Sally menutup mulut bayi itu agar mereka tidak ketahuan. Para teroris lalu mengecek semua kamar untuk mencari nenek tua tadi dan mengetahui ada yang bersembunyi di dalam toilet. Setelah berhasil membuka pintu toilet, ia pun langsung menembak nenek tua itu. Di restoran, Duncan ingin pergi keluar untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Arjun menyuruhnya jangan keluar karena takut posisi mereka ketahuan oleh teroris. Singkat cerita, Duncan berhasil kabur dan sedang menuju kamar di mana Sally berada. Di luar hotel, dua orang polisi sedang meyakinkan diri mereka untuk masuk ke dalam hotel dengan tujuan untuk meminimalisir korban yang tewas. Setelah yakin, mereka akan masuk ke hotel dan menuju ruangan CCTV untuk mengetahui posisi para teroris.
Eddie pacarnya Bri berhasil kabur dengan melompat dari jendela hotel. Tetapi Bri masih terjebak di dalam hotel. Terlihat kepala Safe sedang melapor Arjun untuk memberitahunya bahwa tempat teraman untuk saat ini adalah Chamber Sloan yang berada di lantai 6. Kepala Safe memberikan arahan singkat. Ia ingin menyelamatkan para tamu semampunya dan membawa mereka ke Chamber Sloan. Ia tidak memaksa para staf untuk membantu. Jika ada yang ingin pergi, ia persilakan pergi. Film berlanjut. David akhirnya berhasil sampai menemui anaknya, Cameron. Di restoran, Arjun memberitahu para tamu untuk pindah ke Chambers Lounge karena di sana tempat teraman seperti yang dikatakan kepala chef. Arjun harus memastikan semua aman, lalu para tamu bisa mengikuti Arjun. Setelah perjalanan yang panjang, Arjun berhasil mengantarkan tamu ke tempat yang aman. Di sisi lain hotel, beberapa polisi telah memasuki ke dalam lobi hotel. Mereka harus berhati-hati karena mereka tidak tahu berapa jumlah teroris dan posisi teroris itu. Tak disangka teroris sudah mengetahui pergerakan mereka dan mengakibatkan beberapa polisi gugur. Film berlanjut. Terlihat dua orang staf hotel sedang disandera dan disuruh menelepon ke kamar-kamar hotel agar para tamu keluar dan teroris bisa menembaki mereka. Staf itu merasa sangat bersalah, kemudian ia disuruh menelpon ke kamar 409, tapi ia menolak dan ia pun dieksekusi. Staf yang lain juga menolak untuk menelpon dan ia pun juga dieksekusi. Di Chambers Lounge, Bri pacar Eddie berhasil ditolong oleh seorang staf. Bri terkena luka tembak sangat parah di bagian dada kirinya. Ia harus segera dibawa ke rumah sakit, jika tidak dia akan mati kehabisan darah. Arjun kemudian bergegas membawa Bri untuk keluar dari hotel. Setelah berjalan menelusuri tangga, Arjun bertemu dengan dua polisi. Polisi itu menanyakan di manakah ruang CCTV. Tiba-tiba Bri kabur keluar dan akhirnya ia tertembak. Setelah berhasil menembak Bri, teroris itu disuruh si penelpon memeriksa identitasnya. Ia juga disuruh untuk mencari sandera orang kaya atau orang penting. Sesaat hendak memeriksa identitas Bri, teroris itu melihat David dan mengejarnya. David sempat menyembunyikan Sally dan bayinya sebelum ia akhirnya tertangkap. Arjun dan dua polisi tadi berhasil masuk ke ruangan CCTV. Film berlanjut. Seorang teroris berpura-pura sebagai polisi mencoba masuk ke Chamber Lounge. Kepala chef percaya ketika ia ingin membuka pintu itu. Beruntung Arjun sempat menelponnya dan memberitahu itu adalah teroris. Teroris itu mendengar suara di dalam ruangan, kemudian ia menembaki pintu dan mencoba mendobrak pintu. Dua polisi tadi akhirnya memberanikan diri untuk melawan teroris dengan hanya membawa 6 peluru tersisa. Kemudian mereka menembaki teroris itu dan mengenai salah satu teroris. Setelah peluru mereka habis, dua polisi itu pun berlari pergi. Beralih ke Chamber Lounge, Zara ingin keluar untuk mencari suami dan anaknya yang tak ada kabar sama sekali. Zara bersama 6 orang lainnya mencoba kabur, tetapi niat Zara bukanlah kabur, melainkan mencari suami dan anaknya. Vasily mengejar Zara dan akhirnya mereka berdua tertangkap. Mereka kemudian dikumpulkan bersama sandera lainnya, dan ternyata di sana ada David, suami Zara. Para teroris mendapat perintah untuk membakar setiap sudut hotel. Seorang teroris yang terluka ditugaskan untuk menjaga para sandera. Arjun bertemu rombongan orang yang salah jalan. Ia kemudian membawa mereka ke Chamber Lounge. Salah satu dari rombongan tersebut mendengar tangisan bayi. Ia pun membuka lemari dan menyelamatkan Sally dan bayi Zara. Di Chamber Lounge, kepala chef menyuruh mereka mencoba keluar dari hotel karena hotel akan segera hangus terbakar. Lalu ada seseorang menelpon stasiun TV untuk mengatakan rencana kabur mereka. Ternyata TV itu menayangkan siaran langsung dan membuat para teroris tahu rencana mereka. Seorang teroris yang menjaga sandera kemudian diperintahkan untuk membunuh semua sandera itu. Ia menembaki satu persatu para sandera, dan ketika tiba giliran Zara,
Ia mendengar Zahra berdoa yang ternyata Zahra adalah seorang muslim. Ia pun membiarkan Zahra hidup. Arjun memimpin orang-orang untuk menuju pintu keluar. Tetapi karena rencana kabur mereka sudah diketahui oleh teroris, para teroris pun berhasil mengejar. Di luar hotel, para garda keamanan nasional sudah siap beraksi. Para teroris terus mengejar dan menembaki orang-orang itu. Kemudian para garda keamanan berhasil masuk dan membalas tembakan mereka. Zahra berhasil bertahan dan diselamatkan oleh para pemadam. Terjadi baku tembak di dalam hotel. Para teroris sudah kehabisan peluru dan sudah terpojok. Seorang polisi melemparkan bom. Dan berakhirlah teror mengerikan. Dan berakhirlah alur film ini. Jika Bobohan Pian ketujuh dengan channel ini, silakan di subscribe. Sampai berjumpa di film-film berikutnya.